sedikit panjang begitu, saya mulai dengan pertanyaan kepada Bapak tadi Bapak Yuyun ya. Manusia Pak bisa hilaf itu Pak ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, dan ini yang paling saya tunggu-tunggu sebenarnya Pak ya, untuk tindakan pencegahan begitu Pak ya, anggota-anggota yang mungkin juga terlibat, karena memang pencegahan narkoba ini dilakukan dari luar itu gampang, yang dari dalam itu yang menjadi masalah Pak. Bagaimana selanjutnya kalau ada anggota-anggota begitu Pak yang terlibat juga dengan penyalahgunaan atau bahkan pendistribusian narkoba ini begitu Pak, apa yang dilakukan oleh BNK Pohuwato terhadap hal ini? Anggota BNK ya? Ya. Kalau selama ini untuk anggota BNK, alhamdulillah masih terkendali begitu terkendali. Pak ya. Baru satu yang gitu. Baru satu yang ketangkap. Ya. Jadi tindakannya untuk anggota-anggota Bapak begitu yang terlibat juga seperti apa Pak? Diproses secara hukum. Diberhentikan begitu Pak dari pekerjaannya. 2018 pernah ada kejadian. Jadi begini Pak, maksudnya untuk mencegah ya anggota Bapak juga terlibat, apakah Bapak punya treatment sendiri begitu Pak, atau bahkan mungkin sampai membuat program sendiri begitu agar mencegah anggota-anggota Bapak ini tidak terlibat begitu Pak? Kecuali itu lewat tes urin kita lakukan secara. Berarti ada tes urin kepada anggota setiap apa itu Pak? Bulan atau minggu atau bagaimana? Per 3 bulan kami lakukan. Per 3 bulan internal kami ya. Tes urin. Jadi kalau biasanya kan kalau ada razia begitu Pak, itu kan yang akan bocor itu dari anggota. Itu untuk mencegah itu Pak. Untuk mencegah razia itu tetap berjalan semestinya, tidak ada kebocoran sehingga ya mereka mengamankan diri duluan karena sudah ada kebocoran informasi dari BNK langsung anggota-anggota yang nakal begitu Pak ya. Apa yang Bapak lakukan untuk mencegah hal ini terjadi? Alhamdulillah selama ini belum pernah ada kejadian di mana salah satu misalkan ada keterlibatan dari anggota di BNK sebagai mata-mata di dalam. Alhamdulillah masih bisa dikendalikan selama ini karena memang juga pegawai yang ada di BNK itu baru 10 orang, cuma 10 orang ya. Jadi masih bisa jadi masih bisa dikendalikan ya. Jadi kalau umpamanya ada razia nanti yang akan dilakukan oleh BNK Pohuwato, apakah informasinya itu sampai nanti action sebatas ada di Bapak sebagai kepala BNK Pohuwato atau ke semua anggotanya begitu Pak? Kalau selama ini yang terjadi ketika misalkan ada kegiatan razia, itu yang kelola kegiatan itu cuma saya dengan seksi yang bersangkutan. Begitu ya. Nanti kepala seksi yang membidangi tentang kegiatan itu, dia yang nanti akan menginformasikan kepada teman-teman siapa yang dia panggil pada kegiatan itu. Jadi yang akan dipanggil itu tidak diberitahukan sebelumnya begitu Pak? Tidak diberitahukan karena memang itu langkah-langkah pencegahan, jangan sampai nanti ada yang meskipun misalkan tetap di BNK Pohuwato itu masih bisa dikendalikan dan tidak ada tindakan-tindakan yang mencurigai terhadap anggota-anggota yang ada di dalam. Di dalam itu tidak menutup kemungkinan kita melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum terjadi. Langkah-langkahnya itu seperti apa Pak? Kayak seperti itu tadi, seperti apa yang saya sampaikan tadi. Ketika misalkan kita lakukan kegiatan operasi bersinar, itu yang kelola cuma saya dengan seksi yang membidangi tentang kegiatan. Untuk mencegah adanya kebocoran-kebocoran informasi begitu Pak ya. Dan itu efektif begitu Pak. Alhamdulillah selama ini juga efektif. Nah ini saya mau bertanya kepada Bapak Moral yang nanti juga mungkin bisa dijawab oleh Bapak Yuyun ya, soal program pencegahan di lapas begitu ya, karena seperti yang dikatakan Kepala BNN Nasional sebelumnya Bapak Winarko bahwa 90% peredaran narkoba itu berasal dari lapas. Nah, seperti kita ketahui bersama di Pohuwato juga terdapat lapas kelas berapa itu Pak ya? Kelas 2 ya. Apakah ada program khusus begitu Pak yang dilakukan oleh BNK Pohuwato terhadap lapas agar mencegah peredaran ini berlangsung dari lapas begitu Pak? Apakah ada kerjasama khusus begitu dengan lapas?
kalau untuk kerjasama khusus itu mungkin kepala dan Iya, iya. kepala ya. Nah, Iya. kalau untuk program mungkin ada program sama seperti tahun-tahun kemarin ya. Kita melakukan tes urin. Tes urin. Itu tetap. Oke. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana karena kemarin seharusnya awal tahun, tapi kita belum bisa laksana. Mungkin kita nanti geser mungkin bulan-bulan nantilah kita bagi waktunya. Oke. Kalau untuk Program baru sebagai tes urin itu Pak ya. tes urin dan edukasi. Edukasi. Edukasi ya penyampaian bahaya narkoba. Nah untuk Pak Yuyun itu, kalau untuk program khusus dengan kepala lapas begitu Pak terhadap orang-orang yang memang sudah kedapatan begitu ya, menyalurkan narkoba dari dalam lapas itu, apakah ada program yang akan dibentuk begitu Pak, atau sudah berjalan mungkin, atau seperti apa Pak? Selama ini hubungan kerjasama antara BNK Pohuwato dengan lapas itu masih sebatas pemeriksaan urin terhadap pegawai-pegawai yang ada di lapas serta warga binaan. Warga binaan yang apakah BNK Pohuwato berkewenangan begitu Pak membuat program tersendiri dengan kepala lapas yang ada di Pohuwato, atau harus menunggu dulu instruksi, harus menyurati dulu BNN ke provinsi begitu Pak, atau bisa langsung begitu Pak? Sebetulnya jika kan misalnya Bapak sudah mendapatkan informasi begitu Pak, ternyata di lapas ini terjadi transaksi begitu, apakah BNK Pohuwato itu berkewenangan begitu Pak langsung membuat program tersendiri untuk mencegah hal itu, atau harus ada instruksinya dulu dari pusat begitu Pak? Kalau program secara langsung itu barangkali lewat kesepakatan bersama ya. Nah, tetapi hari ini kita belum memiliki pegangan itu. Terkait dengan kesepakatan bersama ketika misalkan ada hal-hal yang terjadi di lapas yang menuntut kami untuk harus melakukan tindakan tanpa harus lewat instruksi. Selama ini belum ada. Tapi kalau sampai nanti itu terjadi, bisa begitu Pak? BNK Pohuwato langsung bertindak begitu ya, Pak ya? Kemungkinan bisa. Jadi kalau untuk Pak Moral itu programnya itu baru sebatas tes urin Pak ya? Tes urin dengan edukasi begitu. Nah kalau untuk program selanjutnya untuk lapas begitu Pak, apakah ada rencana program baru begitu? Atau yang sudah ada sekarang sudah cukup efektif menurut Bapak? Kita masih yang sekarang dulu ya, karena mengingat masih ada. Oh jadi masih memaksimalkan yang ada dulu begitu Pak ya? Karena kita melihat kemampuan kita, jadi kita maunya nanti banyak, ataupun nggak sanggup. Itu harus diperhatikan juga sebenarnya Pak ya, karena narkoba adalah hal yang sangat berbahaya untuk bangsa, jadi harusnya lebih dipikirkan itu Pak ya. Jadi masih keterbatasan soal itu Pak ya. Jadi nanti mungkin ke depan berarti ada rencana begitu Pak, program-program lanjutan seperti apa gitu Pak? Program-program lanjutannya jika nanti dananya bisa sampai begitu Pak. Program ini kita kan menyesuaikan dengan kebutuhan Pak. Kebutuhan misalkan nanti ada warga binaan yang khusus narkoba. Nah, saya yang bicara masalah narkoba dan yang lain. Jadi kita nanti mungkin bisa kerjasama. Kita melalui BNN provinsi dengan dinas sosial, mungkin kita bisa kolaborasi untuk mereka mempunyai keahlian khusus. Keahlian khusus untuk mencegah pakai narkoba. Jadi karena saya yakin setiap orang itu punya keahlian. Nah, skill mereka pasti apa? Jadi skillnya supaya mereka itu bisa mandiri, berwirausaha. Jadi itu harapan kami ke depan. Jadi arahnya ke sana, tapi itu kan butuh proses, mudah-mudahan nanti ke depannya bisa. Nah ini Pak untuk pencegahannya begitu Pak, ada kan orang-orang yang sudah dicegah yang maksudnya sudah terlanjur memakai, direhabilitasi, tapi ternyata kembali lagi. Nah apa yang bisa dilakukan BNK untuk mencegah orang-orang seperti ini Pak? Jadi yang sudah bolak-balik begitu Pak. Jadi gini Pak, sebetulnya orang itu relapse bolak-balik itu saat pertama itu pengaruh lingkungan. Jadi orangnya udah pakai, baru ketemu dengan orang sama, diajak lagi, mau lagi, balik lagi. Nah, jadi harus memang ada keinginan sendiri dan keinginan sendiri. Keluar. Berarti ada program-program rohani juga begitu Pak ya? Ya, kalau program rohani ini sekarang kita lihat usianya Pak ya. Kalau masih di bawah umur mungkin kita bisa bantu, tapi kalau sudah lewat umur, ya tadi sudah agak susah begitu Pak. Karena nanti alasannya banyak. Alasan karena setiap orang punya alasan untuk kembali menyalahgunakan. Alasannya ya macam-macam kebutuhan
gerila segala macam. Jadi kalau bicara sudah banyak alasan dan segala macam alibi, jadi sudah beda lagi fungsinya. Ini saya mau ke Pak Yuyun lagi ya. Jadi kalau untuk pencegahan ya, rehabilitasi, apakah BNK Pohuwato itu punya kriteria khusus terhadap anggotanya? Harus dari kalau dari segi psikologis apakah punya tim khusus begitu, atau dari segi rohani punya tim khusus, atau memang anggota BNK saja begitu, Pak? Bicara rehabilitasi, klinik yang kami miliki itu baru kemarin bulan Agustus ya diresmikan langsung oleh Kepala BNN Provinsi. Jadi bicara persoalan orang-orang yang ditempatkan di situ itu masih sesuai dengan standar kebutuhan yang ada di dalam. Dan bentuk rehabilitasinya itu seperti apa begitu, Pak? Mungkin masyarakat luas juga, dan saya secara pribadi ingin tahu rehabilitasi yang dilakukan oleh BNK itu seperti apa begitu, Pak? Rawat jalan. Selama ini baru sebatas rawat jalan yang kami lakukan. Rawat jalan begitu, baru ada obat-obat khusus mencegah mereka kembali lagi atau seperti apa, Pak? Jadi itu kalau bicara obat ini nanti kan di asesmen. Jadi nanti ada tim dokter, memang ada. Oh, ada tim dokternya. Dokternya ada. Jadi nanti dari asesmen itu kan dilihat keluhan dari orang ini ada nggak gitu. Oh, berarti kalau rehabilitasi ini baru sebatas medis begitu, Pak ya? Kalau untuk psikologisnya belum ada begitu? Psikologisnya lagi nanti, jadi begini, Pak. Barangkali program itu ada di dinas sosial. Dinas sosial begitu, Pak. Tidak bekerja sama langsung begitu dengan BNK, Pak? Mungkin ini harus dibedakan. Oke. Kalau dia yang misalkanlah si A orang ini sudah mengalami gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwanya dulu yang diobati, baru kecanduannya. Ketergantungannya. Jadi harus di satu-satu, nggak boleh mau satu kali jalan. Kalau satu kali jalan nanti repot. Oh, berarti fokusnya BNK itu baru ke medis dulu, Pak ya. Jadi kalau untuk psikologisnya sampai kenapa dia memakai, sampai kenapa dia belum bisa berhenti itu, itu bukan di situ, belum masuk ranah untuk beda. Jadi maksud saya, kalau dia gangguan mentalnya, itu beda lagi. Itu kan ada khusus lagi rumah sakit yang menangani masalah itu psikologisnya. Tapi itu tercover semua oleh BNK tidak? Itu sendiri, Pak ya. Tersendiri. Jadi kalau dari itu ada di wilayah dinas lain kan. Jadi kalau dari BNK cukup menyediakan klinik untuk klinik pertama. Klinik pertama, dan yang diobati itu secara medis dulu begitu, Pak ya. Jadi itu tidak semua juga diobati itu harus pakai obat kan. Jadi memang dilihat dulu tingkat ketergantungannya sejauh mana. Jadi kalau memang dirasa memang sudah dia harus diberikan obat, makanya nanti tergantung juga, makanya setiap orang itu, orang yang mau berobat itu memang harus benar-benar gitu. Kadang-kadang bukan untuk lari dari ada hal-hal tertentu. Nah ini Pak, untuk Pak Yuyun ya, berarti kalau koordinasi atau kerjasama dengan dinas-dinas terkait, apakah ada dari BNK Pohuwato begitu, seperti yang tadi tersinggung dinas sosial begitu? Apakah ada kerjasama khusus begitu, Pak, untuk seperti tadi kepolisian sudah ada untuk mencegah barang ini masuk ke Gorontalo. Nah, kalau untuk dinas sosial apakah punya kerjasama khusus BNK Pohuwato begitu, Pak? Selama ini dari dinas sosial, kerjasamanya masih di tingkat provinsi ya, belum sampai ke daerah begitu ya, Pak ya. Ke daerah. Itu tergantung dari kebutuhan masing-masing. Misalkan dari dinas sosial membutuhkan data penyalahguna yang dalam proses rehabilitasi ataupun yang sudah melalui proses rehabilitasi yang sudah dinyatakan berarti selesai, selalu siap begitu ya. Pada dasarnya kami kerjasamanya cuma sebatas itu dulu ya, dan selalu siap begitu ya untuk semua informasi yang dibutuhkan. Oke, pemirsa GoTV dan juga profesional Gorontalo, tidak terasa sudah hampir 1 jam ya kebersamaan kita dalam perbincangan dengan tema narkoba musuh bersama. Saya masuk dulu ke penutup ya. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh Bapak Yuyun dan juga Bapak Moral terkait narkoba adalah musuh bersama. Saya mulai dulu dari Bapak Yuyun. Pesannya yang ingin disampaikan seperti apa? Silakan, Pak. Saya tidak banyak terkait dengan closing statement ini. Saya tidak banyak. Hanya bisa memberikan masukan begitu, Pak. Nasihat tentang bagaimana cara menghindari narkoba.
Saya pikir hanya ada dua cara untuk bagaimana kita bisa terhindar dari narkoba. Oke. Yang pertama, sholat terpelihara. Amin. Yang kedua, pengendalian diri terjaga agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak Oke, diinginkan bersama. tidak diinginkan. Oke, untuk Bapak Moral, Pak. Mungkin tadi sudah disampaikan Pak Iman ya, untuk penutupnya cuma satu Pak. Salam stop narkoba. Oke, terima kasih pemirsa GoTV dan juga profesional Gorontalo yang ada di rumah ya, atas kebersamaannya selama 1 jam di program Hot and Cold dengan tema Narkoba Musuh Bersama, yang sudah menghadirkan narasumber ada Bapak Yuyun Patune ya, selaku Sekretaris BNK Pohuwato dan sekarang menjabat sebagai PLT Kepala BNK Pohuwato. Dan selanjutnya ada Bapak Moral El Ginting sebagai Kepala Seksi Pencegahan BNK Pohuwato. Sekian dari saya profesional Gorontalo dan juga pemirsa GoTV yang ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.